Kita ke segmen pertama, AA, Deka. Ada apa dengan Korea? Ya, akhir-akhir ini jumlah wanita Korea yang memilih untuk nggak menikah katanya semakin meningkat nih di Korea. Wow, ini bahaya nih. Bahaya ya, tanda-tanda bahaya ya. SCMP, South China Morning Post Hong Kong, baru-baru ini sampai memuat artikel tentang ini, membahas kalau upacara pernikahan melajang seumur hidup mulai dilakukan di kalangan wanita Korea yang memutuskan untuk nggak menikah. Bentar. Upacara pernikahan lajang seumur hidup. Maksudnya gimana nih? Berarti dia menikah, tapi sendiri. Yes. Tapi pakai gaun Pakai pernikahan. gaun pernikahan. Tapi sendiri. Iya. Hah? Jadi Kayak acara 7 Sweet 17 gak sih? Jadi benar, wanita-wanita ini memakai wedding dress di studio, foto-foto, dan di sebelahnya tentunya nggak ada pengantin pria. Oke. Sendirian aja, kalau ada anjing peliharaan ya sama anjing peliharaan kayak gitu. Oh gitu. Terus dia ke catatan sipil juga gitu? Ya enggak lah, kan nggak bisa. Saya mau menikahi diri saya sendiri. Iya, iya. Stay single forever. Oh gitu. Iya, jadi Gua baru tahu nih fenomena menurut ini. data statistik Korea, 51% mereka yang usia 30-an belum menikah nih di Korea. Dan angka ini mencapai 4 kali lipat dibandingkan tahun 2000. Oke. Khususnya di Seoul, 60% dari orang-orang usia 30-an katanya masih lajang. Wah, banyak juga ya. Aduh, pantasan aja angka kelahiran di Korea ini semakin menurun. Betul. Ya karena orang-orangnya juga banyak yang memutuskan untuk tidak menikah. Betul, dan kabarnya tren ini udah mulai sejak tahun 2016 nih. Gue kemana aja kok udah nggak tahu lama ya. Tren menikah apa ya? Menikah lajang. Menikah lajang Pernikahan seumur lajang. hidup. Dan gaya hidup baru ini katanya mulai ada seiring dengan upaya kaum wanita yang ingin membebaskan diri dari budaya patriarki yang didominasi oleh laki-laki tentunya. Susah juga ya. Karena kan mungkin Asia itu melekat banget nih dengan budaya patriarkinya. Betul. Contohnya nih ada seorang wanita Korea bermarga Jong ya. Ini tahun 2023 lalu dia bikin acara resepsi ya, pernikahan lajang seumur hidup ini untuk diri sendiri. Resepsi sih jatuhnya, karena mengundang sebanyak 40 orang tamu. Oke. Dan di acara pernikahannya itu dia bersumpah nih untuk mencintai dirinya sendiri selama semasa hidupnya. Menurutnya setelah menikah, wanita harus menghadapi karir yang terputus, tanggung jawab dalam mengasuh anak, dan pekerjaan rumah tangga. Pernikahan itu katanya ibarat paket tur wisata yang memiliki terlalu banyak pilihan yang nggak diinginkan. Oke. Kalau kata Arabada, semacam deklarasi untuk lajang seumur hidup kan ya? Betul. Kalau kata Kania juga nggak mau nikah, tapi pengen pestanya aja. Betul. Jadi kayak begitu deh. Iya, soalnya ya? kan di Korea ada sistem balikin uang Oh, buat amplop nikah uang ya. amplop nikah. Jadi misalnya lu nikah, gue kasih amplop. Nanti pas gue nikah, lu harus balikin itu gitu. Oh. Karena lu memutuskan gak menikah, jadi lu bikin pesta sendiri. Pesta sendiri. Biar lu dapat lagi tuh Dapat amplopnya. kembalian lagi. Karena di Korea sistemnya gitu ya. Oh, jadi si orang-orang yang datang ke acara pestanya Mbak Jong ini ngasih amplop juga? Pasti dong. Oh, wow, Kan seru ya. upacara pernikahan ya. Gue juga mau sih kayaknya bikin itu. Sendiri ya. Iya. Ya udah nanti gue datang. Waduh, tapi ya Bia, ngomong-ngomong sih, emang kalau di Asia tuh ya seperti itu. Seperti itulah kondisinya ya. Sementara kalau kita lihat nih di negara seperti Eropa, wanita tuh tetap dipandang sama, walaupun mereka harus berhenti bekerja karena harus mengasuh anak. Betul. Tapi ya balik lagi ya, kita hidup di negara Asia gitu, kebanyakan sulit untuk kembali bekerja setelah resign karena melahirkan dan juga mengasuh anak. Iya, sulit untuk kembali memulai karir ya setelah vakum melahirkan dan ngurus anak. Dan di Korea seperti itu kenyataannya. Dan sedih juga ya, kita sebenarnya hidup udah di tahun 2025, tapi jadinya begini ya malah ya. Iya ya. Ya, menurut gue pribadi nih, pendapat gue pribadi. Oke. Menurut gue sih itu pengaruh inflasi juga gak sih? Ekonomi ya. Ya, zaman dulu gaji dari suami itu udah cukup ya, walaupun istri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga aja. Bayangin zaman dulu orang-orang anaknya banyak kan ya, Iya. lebih dari 5 gitu kan. Tapi rumah masih bisa kebeli gitu, masih bisa makan gitu. Zaman sekarang rumah mahal, Betul. harga mahal apa-apa, dan banyak yang istri akhirnya mau nggak mau bekerja juga gitu. Betul, membantu suami. Betul. Nah, stres kan jadinya kalau misalnya istri udah kerja juga, tapi yang tadi balik lagi ke patriarki ya, harus tanggung jawab juga sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Jadinya kan capek gitu. Bener-bener. Ditambah lagi kalau misalkan nih suaminya nggak bantu apa-apa gitu, karena Patriarki ya. budaya patriarki tadi. Jadi paham
manusia, banyak kenapa wanita di Korea, banyak dari mereka yang memilih untuk hidup sendiri aja dan gak menikah. Iya, gue memahami juga sih kenapa bisa terjadi seperti ini. Iya, tapi jujur ini gue baru tahu ada pernikahan lajang seumur hidup yang lo bilang tadi, sampai dia membuat pesta acaranya, betul-betul. pernikahannya sendiri. Iya. Wah, gue jadi penasaran dia seperti apa ya, kayak masuk di dalam gedung resepsinya itu sendiri. Sama bapaknya kan, Oh, biasa sama di Korea kan bapaknya. sama bapaknya gitu kan. Iya, iya. Dituntun bapaknya, tapi sendirian. Nah, terus kalau misalkan nanti dia Sendirian menikah, aja, huh? dia harus bercerai dulu dong sama dirinya. Oh iya ya. Iya dong, kan dia udah menikahi dirinya kan, mencintai dirinya, jadi Tapi biasanya orang yang udah sampai bikin upacara kayak gini berarti emang udah yakin ya? yakin nggak sih? Kalau misalnya pun ada cowok, paling jatuhnya pacaran doang gitu, nggak yang menikah secara hukum, secara dimasukinya nggak sih biasa iya. kayak gitu. Tapi kasihan gak sih kalau misalkan ada cowok yang suka sama dia? Ya nggak sih, tahu-tahu kayak, wah kok kamu sudah Ya menikah berarti duluan? harus cari orang yang satu pemikiran gitu, yang nggak mau diikat dengan pernikahan gitu. Iya, Jalin ya. hubungan tanpa status. Tanpa status. Tanpa status ya, Iya. HTS jatuhnya. Tapi ini unik loh, seru. Gue baru tahu, dan ternyata ini udah dari 2016 Iya, ya. gue juga baru tahu nih, udah lama ternyata ya. wow, Mungkin wow, kayak wow. baru boomingnya sekarang. Ini juga gue lihat komen-komen choirs lagi rame nih. Santi Susanti, kumaha eta lajang seumur hidup, gimana tuh tar kalau udah tua DJ? Nah iya itu nanti. Gimana tuh? Kalau misalnya ngomongin entar udah tua gimana, kalau misalnya ngomongin ini, gue juga mau nanya, kan kita juga kan tua kan kita nggak tahu usia ya. Misalnya nih suami istri, bisa aja suaminya meninggal duluan, ujung-ujungnya Iya. istri sendiri dong. Iya ya. Kalau misalnya ngomongin masa tua ya, kan menikah belum tentu menjamin, maksudnya Sampai tua. iya, siapa yang tahu gitu kan? Tapi kan setidaknya kita sudah mencoba untuk menjalani hidup bersama dengan seseorang yang kita cintai gitu. Iya. Tapi berarti yang memilih untuk lajang ini berarti mereka sudah yakin untuk hidup sendiri, gak mau ribet dengan urusan pasangan. Betul. Atau mengurus rumah Ataupun tangga. kalau mau punya pacar ya pacar aja yang gue bilang tadi ya, tanpa status ya. Iya, tapi tapi Gen Z tuh banyak loh Oh ya? yang Gak mau menikah? memutuskan nggak mau menikah. Oke. Di sekeliling gue banyak yang kayak gitu. Iya, tapi ini bisa menjadi masalah negara loh. Iya, jatuhnya masalah negara nggak sih? Karena- Bukan pribadi lagi ya. Iya, karena misalkan ya generasi sekarang, generasi Z yang banyak gak nikah, gimana generasi selanjutnya bisa ada? Kalau Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti populasi udah akan semakin menurun dong. Iya, kita kan ini generasi mau punah. Iya, jangan sih ya. Ini bisa menjadi tren, ini juga bisa berujung pada penurunan populasi yang masif Makin gitu. aja nggak sih? Makin. menjadi-jadi Korea ya Iya. kalau kayak gini. Dan bahkan gue juga ngelihat beberapa SD di Korea itu hanya nerima berapa murid, bahkan cuma ada 1 murid. Jangan kan itu, banyak yang tutup. Banyak yang tutup kan sekolah kan. SD banyak yang tutup ya.